Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita satukan hati kita, mari kita memuji Tuhan. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dan dosa maut, supaya kami jangan binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami, karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita memuji Tuhan. Sahabat
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dari kitab Galatia 3 ayat 24. Demikian dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kita memuji Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian dikatakan, demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita memuji Tuhan. Epistel pada minggu ini dari kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita membaca secara bergantian. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Ijiarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tanganmu, tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Lagu pujian dari Kurina Deborah.
kita dengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Warta pelayanan Minggu 5 Maret 2023. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Reminiscere, yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu, dengan topik minggu dibenarkan karena iman, manang dipitori alani hapurseaun. Bagian B, jemaat baru. Mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat yang baru bagi kita, keluarga Master Nababan, Inang Wina Afrieni Barasa. Mereka datang dari gereja GKPI Pematang Nibung, Resort Desa Gajah. Alamat mereka di Baloi Dikpam. Masuk ke Baloi Dikpam, kiranya mereka menjadi jemaat yang baik. Bagian C, jemaat yang meninggal. Pada hari Selasa 28 Februari 2023 telah meninggal dunia Ibu Marice Lubantoruan atau Oputere, tutup usia 77 tahun, dari Wek Maratakus. Kita doakan agar Tuhan senantiasa menghibur dan memberi kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, pada hari Kamis 2 Maret 2023 telah meninggal dunia Bapak Liat Sibarani, tutup usia 56 tahun, suami dari Ibu Boru Purba dari Wek Batam Kota. Kita doakan agar Tuhan senantiasa menghibur dan memberi kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Bagian D, sekolah minggu gabungan. Pada hari ini Minggu 5 Maret 2023, pelayanan ibadah sekolah minggu dari seluruh pos digabung di pos Lubuk Baja, masuk jam 8 WIB. Bagian E, donor darah. Pada hari ini Minggu 5 Maret 2023, Seksi Kesehatan bekerja sama dengan PMI Kota Batam mengadakan kegiatan donor darah di gereja kita. Kegiatan tersebut dimulai pukul 9 WIB hingga jam 10 WIB. Bertempat di ruang klinik gereja kita. Dihimbau kepada kita jemaat untuk dapat mengikuti kegiatan itu dalam rangka kesehatan kita semua. Bagian F, pelantikan panitia tahunan profesionalisme pelayanan dan panitia pembangunan HKBP Batam Resort Batam. Pada hari ini Minggu Maret 2023, pada ibadah pukul 10, gereja melantik kepanitiaan tahun profesionalisme petanah layanan dan panitia pembangunan gereja kita HKBP Batam Resort Batam. Bahagian G, pensiun Sintua. Pada hari ini Minggu 5 Maret 2023, pada ibadah pukul 10 WIB, kita mengadakan pemberangkatan pensiun Amang Sintua Nakhot Huta Barat. Sehubungan dengan itu, kita akan mengumpulkan persembahan amplop ke depan di setiap jam ibadah sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan yang dilakukan beliau di gereja kita. Setelah selesai ibadah pemberangkatan pukul jam 10 WIB, dilanjutkan dengan acara ramah tamah di gedung lantai 2. Yang mengikuti acara ramah tamah antara lain full timer, Sintua, semua Sintua dan keluarga, 2 orang utusan setiap WIB kecuali Bengkong Indah tidak dibatasi, 2 orang utusan setiap keluarga. Bapak Ibu, Amang Sintua ini menerima penabalan Sintua pada 10 Mei pada tahun 1992
dan masa tugas beliau hingga dengan saat ini telah 31 tahun. Semoga Tuhan yang memberikan kekuatan bagi beliau dan sengaja untuk liturgis pagi ini beliau dihunjuk uluan kita. Semoga Tuhan memberkati Pak Huta Barat. Bagian H, Kompen Pelayanan Penuh Waktu. Senin 6 Maret 2023 pukul 10, WIB distrik kita mengadakan kompen pelayanan penuh waktu sedistrik 20 Kepri bertempat di HKBP Mahanaim, Resort Mahanaim, yang mengikuti kompen tersebut yaitu seluruh full-timer gereja kita. Bahagian I, Partahangangan WEK. Berikut tempat dan jadwal pertanggangan Widah WEK gereja kita pada minggu ini. Pertama, Balai Kolam Sektor 1, Balai Kolam Sektor 2, Balai Center. Untuk hari Kamis, Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, dan Batam Kota. Untuk hari Jumat, Saipanas, Balai Kolam 3, Batam Center, dan Kampung Nanas. Bahagian J, PA Seksi Pemuda atau Naposo Bulung. Mulai minggu ini gereja kita mengadakan PA Seksi Pemuda atau gabungan seluruh Naposo sekali seminggu, yaitu setiap hari Sabtu jam 19.30 WIB bertempat di gereja. Diharapkan agar seluruh Naposo dari masing-masing pos menghadirinya. Demikian juga gereja mengajak pemuda-pemudi lainnya ikut dalam pelayanan PA tersebut. Bagian K, rekrutmen anggota paduan suara dewasa campuran atau PSDC. Bagi para pelatih KOR, dirijen dan pemerhati, diharapkan untuk mau bergabung di dalam paduan suara dewasa campuran yang akan dibentuk di gereja kita. Bagi yang bersedia dapat menghubungi Saudara Desmond Hutagalung. Bagian L, rekrutmen paduan suara anak-anak sekolah minggu. Untuk pengembangan suara pelayanan sekolah minggu, maka seksi sekolah minggu akan membentuk paduan suara anak sekolah minggu. Bagi anak sekolah minggu yang hendak mengikuti, dapat mendaftar melalui guru sekolah minggu di pos masing-masing yang akan diseleksi oleh tim pelatih. Kepada semua orang tua, diharapkan untuk memberikan dukungan bagi anak-anaknya. Bahagian M, penjualan Bible Dohot Buku Ende. Melalui warta jemaat ini, diinformasikan bagi seluruh jemaat yang memerlukan Bible dan buku Ende, buku nyanyian HKBP, BN HKBP, dapat dibeli melalui gereja kita. Bagian N, mohon doa. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Bisa kita lihat di dalam. Bagian O, sumbangan bunga altar. Pada minggu hari ini gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari NN WIK Batam Center. Terima kasih atas sumbangannya. Bagian P, ucapan selamat ulang tahun. Itu sudah tercantum di dalam stensil. Berita keuangan. Saldo akhir per 4 Maret 2023 total 641.731.859 rupiah. Bapak itu demikianlah warta jemaat kita minggu hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita serahkan persembahan kita ke hadirat Tuhan sambil kita memuji Tuhan.
berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, sebab nama-Mu yang indah itu boleh menjadi penghiburan, kekuatan, bahkan keselamatan bagi kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar. Dan saat ini Tuhan, kami yang hadir di bait-Mu mau menunjukkan rasa syukur kami dengan mendengarkan suara-Mu. Berikan kami hati yang taat untuk Tuhan isi dengan firman-Mu, sehingga kami boleh belajar mengerti hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan sebagai khotbah dalam minggu kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, dilanjutkan dengan ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua, mari kita ikuti dengan baik. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Ketika janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu kita hari ini namanya Minggu Reminiscere. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu. Saudara-saudara sekalian, Minggu Reminiscere ini sudah masuk ke dalam minggu-minggu Passion ya. Beberapa minggu lalu dari Minggu Septuagesima, sebenarnya kita sudah tiba di Minggu Passion, Minggu Sengsara, minggu di mana kita kembali diajak untuk mengingat dan merenungkan seluruh kesengsaraan, penderitaan yang telah dilewati, ditanggung oleh Tuhan Yesus untuk sebuah keselamatan, yaitu keselamatan saya
keselamatan setiap kita yang hadir saat ini, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama kita diajak untuk kembali mengingat dan merenungkan masa-masa di mana Yesus menderita, harus memikul salib itu tadi, sesungguhnya itu juga mau mengajak kita untuk belajar memiliki sebuah pengertian yang baru, arti dari sebuah penderitaan. Nah, kalau selama ini penderitaan itu bagi dunia ini mungkin seperti orang memandang salib itu adalah tanda sebuah kutuk, sesuatu yang mengerikan dan sesuatu yang sangat dihindari oleh manusia. Namun saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika kita terus belajar merenungkan bahwa Yesus sudah menderita, merasakan sakitnya dengan hinaan, tamparan, sakitnya dengan pukulan-pukulan, bahkan dia harus mati di kayu salib, kita juga mau melihat bahwa di dalam penderitaan itulah ternyata dia menunjukkan kasihnya yang begitu besar, cintanya yang tidak pernah terukur dengan apapun juga, dan kasihnya dengan kesediaannya menanggung penderitaan itu membawa sebuah kehidupan baru, keselamatan bagi orang-orang yang mau percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita juga harus belajar memandang penderitaan yang ada pada kita. Bukan hanya penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, tetapi juga termasuk kita belajar untuk berubah, mengerti, memahami setiap penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan dilewati oleh orang-orang percaya. Satu ayat di pasal 5 masih kitab Roma ini mengatakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hasil dari perenungan kita dalam minggu-minggu Pasion ini mau mengajak orang-orang percaya kita semua untuk menjadi orang yang benar-benar tetap mampu bersyukur. Bahkan tadi di Roma 5 ayat 3 itu mengatakan, aku malah bermegah di dalam penderitaan yang kualami. Saudara-saudara sekalian, kita yakin penderitaan Tuhan Yesus yang sudah ditanggung itu akan membuat penderitaan yang kita alami itu juga ketika kita jalani dengan iman percaya kita akan menjadi sesuatu yang menghasilkan kebaikan. Karena tadi dikatakan itu akan menimbulkan sebuah ketekunan. Kalau di pasal 8 itu dikatakan malah kita yakin bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja di tengah-tengah penderitaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihi Allah. Orang-orang yang mau percaya, yang mau ikut di dalam rencana keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari ya. Saya yakin ini tiap-tiap kita masing-masing punya penderitaan. Dan banyak hal mungkin yang menjadi penderitaan yang membuat kita mungkin kehilangan sukacita kita, kehilangan kekuatan kita, kehilangan semangat kita untuk memuji Tuhan. Bahkan mungkin penderitaan-penderitaan yang kita alami itu membuat kita juga sampai jatuh sakit. Banyak orang saat ini yang
sakit sebetulnya tidak diawali dari sakit fisiknya yang bermasalah, tetapi sakitnya itu berawal dari penderitaan batinnya, pikirannya yang terus berkecamuk, yang membuat tidak bisa tenang, yang membuat tidak bisa tidur, sehingga bukan hanya pikirannya yang sakit, jiwanya yang sakit, tapi juga termasuk fisiknya juga harus menderita sakit karena penderitaan-penderitaan yang tadi tidak mampu kita kendalikan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dalam beberapa minggu kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita merayakan Pasion itu. Dalam setiap penderitaan apapun, setiap kita mari belajar mengerti Tuhan sudah menolong kita, memberikan jalan keluar bagi kita atas setiap persoalan kita, sehingga jangan ada orang yang mati karena rasa takutnya, rasa kekhawatirannya, rasa paranoidnya terhadap persoalan-persoalan hidup. Yakin percaya harus seperti pemazmur tadi, pertolonganku ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Boleh saja ketika kita menderita bilang, dari manakah pertolongan akan datang? Dari manakah aku akan mendapatkan jalan keluar? Jangan hanya sampai di situ. Bolehlah kita mengeluh-mengeluh, tetapi jangan keluhan itu kemudian memenuhi hati kita. Tapi orang percaya harus keluar dari keluhannya dan berkata, pertolonganku adalah dari Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang sudah menunjukkan kasih setianya dengan penderitaannya di kayu salib untuk memberikan keselamatan, memberikan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mau percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari begitu banyak hal yang membuat kita mungkin merasa tertekan, merasa menderita di dalam hidup ini, satu di antaranya adalah banyak orang yang merasa tertekan, sangat menderita, susah ketika hatinya bergumul, tertekan dengan rasa bersalah dan ingin keluar dari kesalahan itu, rasa bersalah itu, berjuang untuk menebus. Mungkin kita yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, mungkin kita yang pernah punya catatan-catatan hitam dalam masa lalu kita, masa muda kita. Banyak orang mungkin coba ya, aku akan coba tutupi ini dengan rajin ke gereja. Aku akan coba membayar dosa-dosaku, kejahatanku di masa lalu dengan melakukan hal-hal baik. Tetapi Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, begitu banyak orang yang berupaya untuk mencoba menutupi dosanya, kesalahannya, membayar itu dengan melakukan hal-hal yang baik menurut pikirannya supaya impas, supaya terbayar. Tapi justru mereka semakin didera oleh rasa bersalah. Banyak orang sampai merasa putus asa, merasa tertekan, dan kemudian tiba pada kesimpulan, aku gak layak. Sudahlah, toh aku sudah terlalu kotor. Aku tidak akan pernah bisa memperbaiki masa laluku, kesalahanku yang terlalu besar itu tadi. Dan biasanya orang-orang seperti itu justru akan semakin menarik diri, bukannya semakin berseru kepada Tuhan, tetapi keputusasaan membuat banyak orang akhirnya lebih memilih untuk menjauhkan diri dari Tuhan, karena merasa tidak akan pernah ada kesempatan baginya untuk boleh membayar, memperbaiki masa lalunya, kejahatan-kejahatannya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah kalau ada orang yang menderita seperti itu karena merasa bersalah, tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang bisa menebus dosanya, di sisi lain ada orang yang justru sebaliknya terlalu pede, terlalu percaya diri, merasa dirinya adalah orang yang sudah benar di hadapan Tuhan, mampu benar di hadapan Tuhan dengan melakukan
hal-hal yang baik, yang mungkin menunjukkan kesalehannya, ibadahnya, doa-doanya. Dan kemudian orang-orang yang merasa terlalu pede sebagai orang benar di hadapan Tuhan itu, mereka adalah orang-orang yang jatuh ke dalam kesombongan rohani. Kesombongan rohani, menganggap diri lebih benar dan orang lain itu tidak benar. Karena dirinya lebih benar, maka orang lain yang tidak benar itu dianggap lebih rendah daripada dirinya. Itu orang-orang yang sombong rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ketika orang jatuh ke dalam sebuah kesombongan rohani, maka orang-orang tipe seperti ini tidak akan pernah menghargai, mensyukuri sebuah anugerah. Anugerah yang berkaitan dengan keselamatan dan pembenaran di dalam hidupnya. Karena toh menurut dirinya, dia itu benar adalah ya karena memang aku baik, ya karena memang ku kerjakan, karena memang aku turuti semua perintah. Itu yang menjamin dirinya menjadi orang benar. Sehingga anugerah itu tadi tidaklah terlalu penting, tidaklah terlalu berharga bagi dirinya. Saudara-saudara sekalian, itu tadi menjadi sebuah gambaran ya. Gambaran kondisi jemaat yang ada di Rom yang menjadi latar belakang nats kita pada minggu hari ini. Banyak jemaat yang waktu itu yang berlatar belakang dari keyahudian jatuh ke dalam kesombongan rohani. Mereka selalu berpikir, kami yang paling benar, kami anak Abraham, kami melakukan hukum Taurat dengan benar, kami begitu menjaga semua aturan-aturan yang telah ditetapkan dari nenek moyang kami, dan kamilah yang betul-betul menjadi umat kesayangan Allah. Dan kalian orang-orang Kristen yang datang dari bangsa-bangsa lain yang tidak disunat, yang tidak mengenal hukum Taurat, maka kalian belumlah benar. Itu yang menjadi persoalan. Saudara-saudara sekalian, kitab Roma terkhusus dari ayat yang menjadi nats khotbah hari ini mau menjawab ya pikiran, pemahaman yang keliru seperti yang dipahami oleh orang-orang Kristen yang dari Yahudi yang ada di Rom, dan mungkin juga itu ada tertanam di dalam pikiran kita. Sebagian orang di masa sekarang ini yang merasa dirinya sebagai orang percaya yang terpenting adalah yang penting aku hidup melakukan semua perintah-perintah yang sudah disampaikan kepada kami. Dan itu dia merasakan sebagai sebuah kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, soal urusan benar di hadapan Allah, firman Tuhan begitu jelas. Masih di kitab Roma ini begitu jelas juga mengingatkan ya, bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi amang inang, kalau kita mau bicara soal benar menurut penilaian Tuhan di hadapan Tuhan, kita harus tahu gak ada seorang pun yang benar. Saya juga bukan orang benar, maka saya boleh memberitakan firman Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Itu hanyalah sebuah kasih karunia yang memberi kesempatan kepada kami yang berdiri di tempat ini untuk memberitakan ini. Bukan soal kami benar dan layak untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Alkitab begitu jelas ya mengajarkan kepada kita. Tidak ada seorang pun yang benar. Benar dengan mengandalkan perbuatannya, benar dengan mengandalkan kesalehan dirinya sendiri. Semua berdosa, semua bercacat, semua tidak ada yang layak. Tetapi kita dibenarkan oleh iman percaya kita terhadap Yesus Kristus yang sudah mau menderita, yang sudah mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi kita dibenarkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian.
Kita ini orang-orang yang dibenarkan. Dan ketika kita dibenarkan, itu artinya kita mendapat kasih karunia. Sama seperti tadi sebuah analoginya. Kalau ada orang kerja keras dapat gaji besar, itu bukan kasih karunia, namanya juga kerja. Ya wajar, haknya itu. Tetapi ketika ada orang tidak bekerja, tadi katanya kan, tapi ada orang yang tidak bekerja, tapi dia mendapatkan upahnya, bukankah itu sebuah kasih karunia? Jadi kasih karunia itu sesuatu yang kita dapatkan bukan karena diri kita pantas mendapatkannya, tetapi karena memang sang pemberi kasih karunia itu adalah orang yang mencintai kita, mengasihi kita. Dan itulah arti dari sebuah keselamatan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita diselamatkan oleh karena kita percaya, beriman kepada Allah yang telah mengaruniakan keselamatan itu kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita akan berkata ya, loh kalau gitu gampang kali ya untuk masuk ke surga. Gampang kali ya untuk mendapat keselamatan. Hanya modal percaya. Iya memang, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, gampang kali memang. Percaya saja, beriman. Itu yang Tuhan minta. Tetapi persoalannya, ketika kita diminta untuk percaya supaya kita boleh mendapat kasih karunia keselamatan itu, ya percayanya itu bukan percaya gampangan. Percaya itu bukan percaya murahan. Percaya yang Tuhan inginkan dari orang-orang yang mau mendapat keselamatan adalah percaya dalam arti beriman. Beriman seperti konsepnya yang ada di surat Ibrani pasal 11 itu. Bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Belum ada tapi kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nggak dilihat mata tetapi kita percaya. Kita meyakini. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Bapak Abraham. Makanya tadi Bapak Abraham sebagai sampelnya orang-orang percaya. Abraham dipanggil oleh Tuhan, disuruh pergi meninggalkan zona nyamannya, kampung halamannya yang sudah punya banyak harta, pergi ke tanah Kanaan, tapi sebetulnya tanah yang dia tidak tahu sama sekali letaknya dan kondisinya. Dan Tuhan kasih janji, Abraham, aku akan memberikan keturunan bagimu, akan menjadi bangsa yang besar yang nanti keturunanmu seperti pasir di laut dan bintang di langit. Bayangkan Tuhan bilang itu kepada seorang kakek tua loh, 75 tahun dan Sarah 65 tahun. Kalau itu pakai logika, memahami janji Tuhan itu ngejek itu namanya. Cobalah sekarang ada opung-opung 75 tahun belum punya keturunan, lalu kita bilang pasti kau nanti akan punya keturunan. Itu kan kayak ngejek ya. Karena memang kan secara logika menurut ya biologisnya manusia di usia segitu kan gak mungkin sih masih bisa punya anak ya. Tetapi Abraham percaya itu. Walau tidak dia lihat, walau tidak dia mengerti, dia pegang janji Tuhan, dia mau pergi, dia ajak istrinya, dia bawa semua anggota satu rumahnya, ayo kita pergi. Kemudian Tuhan memperhitungkan percaya Abraham itu sebagai sebuah kebenaran. Itulah yang disebut iman. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berimannya itu enggak hanya sekedar kata-kata ya.
Kalau hanya sekedar kata-kata memang enak sekali. Yang penting kita datang ke gereja. Nanti pas kita acara pengakuan iman kita bilang aku percaya dan seterusnya. Ya kita hari Minggu percaya kita akan diselamatkan. Nah kita dari Senin sampai kita Sabtu itu nggak ada masalah, kita lakukan apa saja. Yang penting nanti ada pengakuan aku percaya. Tidak sesimpel dan segampang itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Percaya, beriman. Yang Tuhan inginkan adalah beriman, percaya yang benar-benar hidup. Bukan dengan kata-kata. Yang dihidupi, yang dikerjakan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya kalau Yakobus begitu tegas ya mengatakannya bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Gak ada guna. Tuhan gak pernah mau terima iman yang mati. Yang Tuhan kehendaki adalah iman yang hidup. Iman yang hidup adalah iman yang ditunjukkan dengan cara hidup, perbuatan yang benar menurut kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang-orang percaya selalu diajarkan bahwa bahwa keselamatan itu adalah anugerah oleh iman percaya kita. Jangan pernah berpikir itu mau mengatakan gak perlu berbuat baik. Salah kalau itu menjadi pemahaman kita. Jangan katakan orang percaya tidak perlu berbuat baik. Orang percaya tidak perlu mengandalkan kebaikannya. Berbuat baiknya itu perlu bahkan harus. Sebab ketika orang beriman tanpa perbuatan baik, itu tidak akan pernah membuatnya beroleh keselamatan. Imannya itu mati, tidak akan pernah mendapatkan pembenaran. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari ya kita diajak sebagai orang-orang yang sudah mendapat karunia yang begitu besar, keselamatan, kita mari beriman dengan cara yang benar. Beriman dengan cara yang benar itu kerjakan keselamatannya. Lakukan iman. Seperti Abraham tadi, ada sebuah ketaatan. Ketaatan yang melakukan apa yang Tuhan mau. Abraham pergi. Abraham persembahkan anakmu, persembahkan. Iman Abraham bukan iman yang membuat dia berhitung kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan bilang, anakmu satu-satunya Ishak, serahkan kepadaku. Tangannya sendiri yang sudah sempat teracung untuk menikam anaknya di meja, di atas meja pengorbanan. Itu karena sebuah iman. Walaupun pada akhirnya kita bisa lihat ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, perintah Tuhan yang berat termasuk seperti Abraham menerima perintah untuk membunuh anaknya itu bukan sesuatu yang berat untuk mencelakakan dan membuat kita hidup dalam penderitaan. Karena pada akhirnya Tuhan menunjukkan kasih setianya. Anaknya kan gak jadi dibunuh, diganti dengan korban yang sudah disediakan Tuhan, seekor anak domba. Oleh karena itu saudara sekalian, mari tetap harus menjadi orang yang baik. Persoalannya sekarang kita jadi orang baik melakukan yang tidak beriman. Kalau orang beriman melakukan kebaikannya bukan untuk sebuah tujuan. Tujuan untuk mendapat upah, tujuan untuk dibenarkan, tujuan untuk Tuhan supaya sayang sama dia, tujuan untuk supaya mendapat pujian. Bukan itu berbuat baiknya orang percaya, tetapi berbuat baiknya orang percaya, orang beriman adalah kebaikannya itu sebagai refleksi imannya, sebagai cerminan imannya, sebagai buah parbueni haporseona. Aku adalah orang yang sudah mendapat kasih karunia dari Tuhanku yang menyelamatkan aku. Maka sekarang aku mau taat melakukan kebaikan. Jadi beda Amang Inang. Kalau kebaikannya orang bukan berangkat dari iman, itu biasanya kan ada udang di balik batu. Kalau orang berbuat baik karena sebuah tujuan-tujuan, ada motif-motif yang mendasari kebaikannya, maka kebaikan seperti itu biasanya nggak panjang. Biasanya kebaikan itu juga ketika kebaikan itu tidak mendapatkan respon yang
setimpal, itu akan menjadikan orang yang berbuat baik itu jera, kapok, atau protes terhadap orang-orang yang menerima kebaikan atau terhadap Tuhan. Tuhan, aku kan sudah begini. Tuhan, aku sudah berbuat seperti ini. Masa seperti ini yang kudapatkan? Gak pantas sekali aku, Tuhan. Sia-sia berarti kebaikanku. Itu akan dikatakannya. Tetapi orang beriman tidak akan pernah seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebab apa yang dia lakukan? Dia lakukan karena dorongan rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Apa yang dia kerjakan adalah sebagai ungkapan syukurnya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati aku, maka aku akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni aku, maka aku juga akan belajar bersabar dan mengampuni orang lain. Termasuk Bapak Ibu, ketika kita tiba di masa-masa penderitaan itu tadi. Seperti yang saya bilang di awal khotbah, mungkin kita banyak mengalami penderitaan, pergumulan. Maka ketika kita benar-benar meyakini kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah, maka di tengah-tengah penderitaan itu tidak akan pernah menggiring kita kepada padeleon, kepada keputusasaan. Dan tidak akan ada orang juga putus asa karena merasa bersalah. Sebab begitu orang mengerti kasih karunia Allah yang membenarkannya, dia akan mengerti dosaku sudah diampuni. Yang penting baginya adalah bagaimana aku belajar hidup seperti yang Tuhan mau. Bukan untuk dalam rangka menghapus dosa, tetapi mengucap terima kasih sebab Tuhan sudah mengampuni aku. Oleh karena itu, bagi kita yang sedang di dalam pergumulan, penderitaan, mungkin ada yang masih terus di dalam rasa bersalah karena kejahatan masa lalunya. Mari saudara-saudara sekalian, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saudara, sehingga jangan pernah mau ditipu oleh iblis, jatuh ke dalam keputusasaan, menjauh dari Tuhan, sebab Tuhan terlalu mengasihi kita, mengasihi saudara semua, supaya kita hidup di dalam damai sejahteranya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada saat ini bahwa Engkau begitu mencintai kami dan Engkau telah memberi kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami, yang memberikan kami pengampunan dosa, memberikan kami keselamatan, dan pada akhirnya kelak kami boleh mendapat bagian di dalam kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih, tolong kami semua agar kami belajar hidup menunjukkan rasa syukur kami atas anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami masing-masing, sehingga kami belajar Tuhan hidup seturut kehendak Tuhan. Kami belajar mencerminkan keselamatan yang kami sudah terima dengan berbuat baik, dengan menuruti kehendak-Mu, aturan-aturan-Mu. Terima kasih Bapa, biar setiap kami yang hadir saat ini pulang ke rumah kami, meninggalkan bait-Mu ini dengan hati yang semakin dipenuhi oleh rasa syukur dan sukacita. Berkati setiap anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir beribadah pada minggu ini karena keterbatasan mereka, karena kondisi sakit dan juga keadaan-keadaan yang membuat mereka tidak mampu Tuhan untuk datang. Tolong setiap mereka Tuhan, berkati mereka, bahkan yang saat ini sedang mengikuti ibadah-Mu secara live streaming. Tuhan kiranya menjamah hati setiap jemaat-Mu. Berkati setiap yang sakit saat ini Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bersedih Tuhan kiranya memberikan juga semangat. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.